Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para rawuh, para sesepuh, pin sepuh khususipun panjenenganipun Kiai Khalis Sedekah, Kiai Ubaidillah Sedekah, Kiai Salahuddin Sedekah, para pejabat yang hadir baik sipil TNI maupun Polri, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek sedaya, teristimewa para santri-santri, para ngaji mangan, para seniman, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan di tempat yang barokah ini, insyaallah, yang sudah saya angen-angen lama sekali, sudah 3 tahun dan baru bisa berhasil sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam majlis yang baik, dalam niat yang baik ini mendapat ridha dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Pada kesempatan ini saya tidak akan bertausiah atau bermau'idhah hasanah. Saya cuma ingin mengajak Anda sekalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya mengajak bersyukur? Karena seringkali kita itu tidak menyadari adanya nikmat. Orang bersyukur itu syaratnya harus menyadari adanya anugerah, nikmat dari Allah. Kalau orang itu tidak menyadari adanya nikmat dari Allah, tidak akan bersyukur. Jarang atau bahkan hampir tidak ada di antara kita yang mensyukuri nikmat bernapas yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Saya mempunyai kawan yang seperti Fir'aun, tidak pernah sakit, ngeluh saja tidak pernah, pilek tidak pernah. Jadi begitu mendengar kabar dia masuk ICU di Jakarta, saya sengaja datang. Saya tunggu sampai diperkenankan tilik. Begitu ketemu dan dia pertama kali ngomong itu, Gus, ternyata bernapas itu nikmat sekali. Batin saya kandhani sapa. Karena dia ini lama sekali diupayakan sedemikian rupa sampai dia bisa bernapas. Ini penyakitnya nggak bisa bernapas. Nah, ini yang saya akan mengajak bersyukur nikmat Allah yang paling besar, minimal di antara yang paling besar. Yang pertama, kita diberi nikmat oleh Allah, diciptakan menjadi manusia. Allah itu mempunyai makhluk ciptaan, ada yang seperti batu, pasir, dia tidak bisa merasa, tidak bisa berpikir, tidak bisa apa-apa. Anda tendang dia juga ngelundung, Anda pukul dia juga diam saja, Anda apa-apakan diam saja, tidak bisa apa-apa. Kemudian ada makhluk yang seperti tumbuh-tumbuhan. Dia bisa merasa, bisa berpikir, tapi tidak bisa mengekspresikan pikirannya. Jadi yang pertama seperti batu, pasir, segala macam, tidak mempunyai perasaan, tidak mempunyai pikiran. Yang kedua seperti tumbuh-tumbuhan, bisa merasakan,
Tumbuh-tumbuhan itu bisa merasakan, bisa berpikir, tapi tidak bisa mengekspresikan. Cara dia mengekspresikan kemangkelannya misalnya, itu bisa Anda buktikan kalau Anda punya tumbuh-tumbuhan misalnya pohon mangga. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak apa-apa, lalu itu kamu pacoki saja ya. Tidak untuk apa-apa, hanya untuk menyiksa pohon Anda itu. Nanti perhatikan, dia tidak akan berbuah sama sekali. Itu ekspresi kemarahan mereka. Tapi tidak bisa jelas. Ada makhluk Tuhan yang ketiga ini agak mending daripada tanaman, apalagi dari tanah dan batu tadi. Dia bisa merasa, bisa berpikir, dan bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Cuma tidak sempurna, yaitu binatang. Kalau hari raya Kurban itu ada yang menyembelih kambing, lalu ada cempe yang embek-embek itu, sebetulnya dia sedang meratapi orang tuanya yang disembelih. Tapi kita nggak paham, karena dia prihatin, sedih, marah, bahagia, embek semua. Ekspresinya tidak sempurna. Yang paling mulia, yang paling afdol dari makhluk Allah Ta'ala yang namanya manusia kita ini. Itu sebabnya saya tadi mengajak untuk mensyukuri kita dipilih Tuhan menjadi manusia. Bisa berpikir, bisa berperasaan, bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan sempurna, dengan jelas. Itu nomor satu. Syukur yang nomor dua, kita dipilih Tuhan menjadi orang Islam, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewanya apa kok kita bersyukur itu? Sebab kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih oleh Allah dari sekian banyaknya manusia yang paling manusiawi. Untuk contoh kehidupan yang baik, orang itu tetap menjaga kemanusiaannya. Contohnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita amati apa saja yang menjadi kewajiban, aturan, arahan segala macam dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya manusiawi. Manusiawi. Kalau kok ada, meskipun dia disebut ustadz, kiai, jenggotnya sak dodo, tapi dia ajarannya tidak manusiawi, tapi malaikati misalnya. Jangan ikut, itu enggak malaikati. Sederhananya, sampean itu kalau tetap seperti manusia lumrah, itu sampean tidak ada kesulitan sedikit pun untuk mengamalkan Islam. Kalau Anda merasa berat melaksanakan Islam, berarti Anda harus mempertanyakan apakah Anda masih tetap sebagai manusia atau sudah mendekati buaya atau ular dan sebagainya. Karena agama ini untuk manusia, bukan untuk Tuhan, untuk manusia. Karena itu yang diutus untuk menyampaikannya adalah manusia. Ini dan itu mengapa saya mengatakan harus kita syukuri.
Karena itu bukan kehendak kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena keahlian kiai kita, bukan karena fasihnya mubalek kita, tidak. Tapi itu karena pilihan Tuhan. Jadi kita ikut ngaji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pilihan Tuhan, karena itu hak prerogatif, pilihan Tuhan. Jadi kalau orang kok menganggap bahwa ini orang sini ini asalnya Mbambung semua, alhamdulillah kena saya jadi ya, bagus semua sekarang. Ini orang ini lupa udelin. Kita itu jauh sekali dari Kanjeng Nabi, itu jauh. Dari bahasanya, dari tempatnya, geografinya, dari apa saja kita jauh sekali dari Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi bangir, kita pesek. Kanjeng Nabi putih semua abang, kita itu sawo bosok kulitnya. Kanjeng Nabi ku abajud hawazun, kita itu hono coroko doto songko. Pokoknya tidak nempel belas dengan Kanjeng Nabi itu. Mungkin yang Habib itulah yang rada lumayan, mungkin irungi masuk member gitu aja. Tapi kita belas orang member belas. Kenapa kita menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi yang setia sekali, lebih setia daripada yang bangir-bangire kayak wong Arab ini? Kenapa? Tidak ada yang bisa menjawab. Karena ada orang yang sangat dekat sekali dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa sisi, dari sisi manapun tidak ada yang mengalahkan kedekatan orang ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu tetangga petnya Kanjeng Nabi. Dia itu kakaknya, ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara Jawane Pak Dene Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tonggo pet, Pak D cer. Besanan dengan Kanjeng Nabi anak dua, bukan hanya satu, anak dua. Ada orang yang dekatnya seperti ini, besanan anak dua. Dia punya anak laki-laki dua, dikawinkan dengan putri duanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Tonggo pet, Pak D besanan anak. Itu ketika diajak Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hanya menyembah Allah saja, tidak mau, mencaci Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pangeran apik-apik pirang-pirang kok ngomong siji tok. Misuwe itu lho, dia sudah terbiasa nyembah pirang-pirang, dikongkon nyembah siji tok miso. Tabban laka ya Muhammad. Itu miso. Makanya terus dibales tabat yada Abi Lahab. Itu yang dilakabi Abu Lahab, itulah pamannya Kanjeng Nabi yang namanya Abdul Uzza, Pak D-nya Kanjeng Nabi, yang ketika diajak nyembah Tuhan satu tidak mau, malah misuh. Bagaimana Anda menjelaskan orang yang sedekat Abdul Uzza alias Abu Lahab bukan hanya tidak mau diajak Kanjeng Nabi tapi misuh? Tapi Anda sekalian yang tidak memperbelas itu melok Kanjeng Nabi. Sampai tidak bisa menjelaskan. Tanyakan profesor yang budak-budak pun tidak bisa menjelaskan. Malah mungkin tambah budak. Kalau sampai tanyakan saya gampang. Itu yang dikehendaki Allah, sudah titik. Itu hak prerogatif Gusti Allah. Abdul Uzza alias Abu Lahab tidak boleh lalu menanti protes. Itu orang Semarang kayak begitu rupanya kok
Sampean kai hidayah ikut Nabi Muhammad, nggak bisa. Itu hak prerogatif Gusti Allah. Makanya kita kudu bersyukur bahwa kita dipilih di antara sekian banyaknya orang untuk melu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syukur yang kedua. Syukur yang ketiga, kita itu dipilih Tuhan, dipanggonkan kemudian ditempatkan di Indonesia. Banyak orang yang kepengen di Indonesia, banyak sekali, nggak keturutan, sampai mereka mengorbankan kewarganegaraannya untuk menjadi warga negara Indonesia. Saya alhamdulillah sudah hampir keliling dunia, hampir, karena ada beberapa yang belum saya lihat. Setiap saya di luar negeri, setiap saat saya ingin menangis karena ingat Indonesia. Di negara-negara Timur Tengah misalnya, Eropa, itu mereka mempunyai 4 musim yang semuanya laknat semua lah, enggak ada yang nikmat sama sekali. Ada satu yang agak nikmat, itu musim semi, itu hampir sama dengan kita sehari-hari. Jadi kita ini musim semi terus, enggak pernah musim panas. Sini paling panas seperti ini paling berapa? 30, 36, 35 ya, 35. Saya pernah ngalami di Mesir 50. Jadi kalau saya mau mandi, saya mau tidur, peturon saya itu saya siram 1 ember banyu, serut, baru tiduran. Habis disiram langsung tidur. Kalau ditinggal balekno ember dulu ke kamar mandi, balik sudah panas lagi itu. Di Indonesia kita tidak mau, alhamdulillah. Dan ini jarang, 3 tadi yang saya sebutkan, kita diciptakan jadi manusia, juga jarang yang mensyukuri. Kita diciptakan Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad, juga jarang kita syukuri. Kita dijadikan sebagai bangsa Indonesia, juga jarang kita syukuri. Kenapa? Karena kita tidak merasakan, seperti saya katakan di awal tadi, orang itu akan bersyukur kalau menyadari ada anugerah yang diparingno Allah kepada kita. Lihat aja, sama-sama rukun Islam, orang itu kalau haji syukurannya malah 2 kali sampai. Mau berangkat syukuran, pulang syukuran. Tapi belum pernah saya mendengar ada orang syukuran sholat syukuran, mensyukuri sholat. Kenapa? Karena kita tidak merasakan, tidak menyadari nikmatnya sholat. Anugerah sholat yang diberikan Allah kepada kita, kita belum bisa merasakan nikmatnya. Jadi kita bisa syukuri. Sementara haji itu yang kita syukuri sebetulnya juga bukan hajinya lah. Jangan-jangan ngelencernya itu. Alhamdulillah rohono kene. Kita dijadikan menjadi orang Indonesia. Orang Indonesia. Ini berapa bahasa daerah kita itu berapa? Banyak sekali. Jawa saja itu ada Jawa Koek, ada Jawa Solo, ada Jawa Jogja, ada Jawa Pesisiran, apa? Tapi kita bisa berkomunikasi kepada semua warga Indonesia, bisa komunikasi. Di Filipina konon sama tetangganya aja dia tidak bisa berbicara karena lain bahasanya, dan tidak, bahasa Tagalog belum sampai seperti bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Ini kita harus syukuri. Mensyukurinya bagaimana? Mensyukurinya menjaganya untuk tetap merupakan anugerah. Menjaga Indonesia sebagai anugerah.
Saya kira sudah ya. Jadi ini saja yang ingin saya sampaikan jika saya sangat bahagia bisa bersama-sama Anda sekalian. Tadi disebutkan kali Kiai Ubaidillah, segala macam manusia ada di sini semua, menggambarkan Indonesia ini ya. Ada yang bajingan, habis ngaji mangan, ada yang bajingan betul, kayak Lea itu tadi. Kalau dia kelihatannya seperti bajingan, tapi kalau bicara bisa dipertanggungjawabkan, referensinya jelas. Itu istimewanya Lea di situ, bukan gedruk-gedruknya itu ya, puisi. Di sini ada Beno, ada Mas Timur, ada macam-macam orang. Di samping ada orang kiai betul, kiai betul yang potongannya memang kiai. Ada yang tidak potongan kiai. Ini Kiai Salahuddin enggak potongan kiai. Potongan seniman tapi kiai ada itu. Jadi kiai itu memang macam-macam ya, macam-macam. Dia kiai itu bukan terjemahan dari ulama, sebetulnya bukan. Kalau ada organisasi namanya Nahdlatul Ulama, kumpulannya kiai-kiai, itu saya kira memang karena dulu dicarikan padanannya dalam bahasa Arab tidak ada. Mereka yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu memang kiai-kiai pesantren, cuma mau menamakan cara Arab itu ngulek bahasa Arab kiai gak ono. Jadi terus dicarikan yang mirip-mirip. Karena umumnya kiai itu punya ilmu, jadi terus wis wong alim ngono. Wong alim nek wong akeh ulama. Jadi gak pas. Kiai itu bukan terjemahan dari ulama. Kiai itu khas Indonesia. Bahkan aslinya khas Jawa. Itu istilah budaya, bukan dicari di kamus dan istilah budaya. Budaya pun aslinya budaya Jawa. Di Jawa itu bukan hanya siapa saja, apapun kalau dihormati disebut kiai. Itu orang Jawa. Kiai Nogososro Sapu Inten. Itu keris itu. Dihormati disebut kiai. Kiai Pleret itu tombak. Kiai Slamet malah kebu. Nah ini ada priayi, ada orang yang mewakafkan dirinya kepada masyarakat. Ada yang bodoh diajari, diulang. Ada yang mau dagang, kurang modalnya diutangi. Ada orang sakit perut minta disuwuk. Jadi orang itu manggilnya ke kiai. Oh itu kiai sana itu, anakmu titip nang kiai sana itu. Itu asalnya kiai itu tidak punya godaan. Ya rumahnya sendiri itulah. Karena baik hati itu tonggone kok geger terus. Nah ben-ben tukaran terus sing wedok lanang wedok tukaran terus. Mergo anake pirang-pirang. Janji kepengin turu bareng bojone diganggu anake. Berarti terus geger, angger bengi geger. Akhirnya terus ini iku anakmu sing rodok gedhe iku ben ning nggonku wae, mbek tak warane mbayu ngaji. Titipno lah situ. Sejak itu enggak pernah kelahi. Ayem sana itu. Ngantenan terus ini. Mergo anake gede sithik titipno. Lalu dihormati disebut kiai itu tadi. Kowe tok tular ning ndi? Kowe nek di anakmu anu titipno kiai kae terus. Semua itu cikal bakalnya ada pesantren itu. Kiai ada kiai seperti itu. Kenapa kau juk-juk nyinggung kiai ini? Karena sekarang ini kiai banyak sekali kiai itu dengan apa namanya definisi yang sakarpe dhewe gitu. Jadi ono kiai amplop ya ono. Ada
Kiai Jurkam ya ada, kiai macam-macam. Jadi maka perlu saya beritahukan cikal bakalnya kiai itu yaitu ngurmati umat. Seperti sudah viral saya katakan bahwa kiai itu adalah alladzina yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Kiai itu adalah orang yang melihat umat, melihat masyarakat, melihat rakyat dengan mata kasih sayang. Itu diambil dari pemimpinnya yang disebutkan di Quran, azizun alaihi ma'anitum. Azizun alaihi ma'anitum itu perian Allah terhadap Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Karena itu penerusnya juga mempunyai sikap seperti itu. Jadi kalau meskipun serbannya sak ban truk, jenggote sak dodok, tapi gak di welas asih karo umat, gak punya welas asih pada rakyat, ora sudi aku mengundang kiai. Ya, dari rahmah itu yang menjadi ciri khasnya. Rahmah kepada sesama. Ini sudah ini ya. Hah? Ini ada permintaan saya membaca puisi Palestina. Meskipun saya juga membawa catatannya, tapi saya itu orang demokrasi ya. Saya minta persetujuan Anda. Anda setuju saya baca enggak ya enggak. Saya ini atas permintaan katanya Mas Timur, permintaannya ke Ubed. Nah, saya kalau Mas Timur saya enggak curiga ya. Kalau itu yang minta misalnya kok Mas Muzamil, saya mesti curiga. Mergo iku padha-padha NU-ne iki mesti gawene meneng ngono kuwi. Nek ora wani dhewe terus nganggo nyileh jenenge wong. Karena ini Pak Timur saya percaya. Makanya saya bawa Kiai. Saya bawa puisi Palestina ini. Ini puisi karangannya penyair sangat terkenal sekali di Timur Tengah. Dia kelahiran Damaskus. Kumpulan-kumpulan puisinya itu dicetak seperti Quran. Dia punya berjilid-jilid puisi. Itu kalau nggak tahu orang Jawa nggak ngerti wis diarani Quran. Bentuknya apike ra karuan, maka isine puisi-puisi itu. Namanya Nizar Qabbani. Orang Damaskus yang lahir tahun 23, wafat tahun 98. Saya baca Arabnya apa Indonesianya? Nah, akan saya baca ini permintaannya karena permintaannya Kiai Ubaid. Jadi mestinya pakai bahasa Arab mestinya yang ditentang. Tariqun wahid uridu bunduqiyya khatamu ummi bi'tuhu min ajli bunduqiyya mihfadati rahintuhu min ajli bunduqiyya al-lughatul lati biha darasna al-kutubul lati biha qara'na qasaidus syi'ri lati hafidna laisat tusawi dirhaman amama bunduqiyya asbaha indi bunduqiyya ila Palestina khuzuni ma'akum ila ruban hazinatin kawajhin musdaliyah
ila kibabil khadri wal hijaratin nabiyya isruna aman wa ana abhasu an ardin an huwiyya abhasu an baiti alladhi hunak an watanil muhad bil aslaq abhasu an tufulati wa an rifaqi kharati an kutubi an suwari an kulli ruknin dafi'in wa kulli mishariyya asbaha indil an pundukhiyya ila Palestina khuzuni ma'akum ya ayyuhar rijal uridu an aisha au amutakar rijal uridu an umbita fi turabiha zaitunatan au hakla burtukhalin au zahratan sadiyya qulu lima yas'alu an qadiyati baru datir syarat hiyal qadiyah asbaha indil ana bunduqiyah asbahtu fi qaimatis suwar aftarisul aswaq wal ghubar wa albisul maniyah masyiatul aqdar la tarudduni ana alladhi ughayyirul aqdar ya ayyuhas suwar fil quds fil khalil fi baisan fil ahwar fi bait al-ahman haitsu kuntum ayyuhal ahrar taqaddamu faqad qissatus salami masrahiyyah wal adlu masrahiyyah ila Palestin tariqun wahid yamurru min fuhati bundukhiyah. Supaya paham bahasa Indonesianya sekarang. Satu jalan, aku ingin senapan. Cincin ibuku ku jual demi senapan. Tasku ku gadaikan demi senapan. Bahasa yang kita pelajari, buku-buku yang kita baca, puisi-puisi yang kita hafal, tak sepadan sedirham pun di depan senapan. Kini aku punya senapan. Ke Palestina, ajaklah aku bersama kalian. Ke bukit berduka, bagai wajah Magdalena. Ke kubah-kubah hijau dan batu suci. 20 tahun aku mencari kampung halaman dan identitas. Mencari rumahku yang di sana. Mencari negeriku yang dikelilingi kawat berduri. Mencari masa kanak-kanakku dan kawan-kawan kampungku. Mencari buku-bukuku dan foto-fotoku, mencari setiap sudut yang hangat dan setiap vas bunga. Aku kini punya senapan. Ke Palestina, bawalah aku bersama kalian, wahai para lelaki sejati. Aku ingin hidup atau mati sebagai lelaki sejati. Aku ingin tumbuh di tanah Palestina, bagai zaitun atau kebun jeruk atau bunga-bunga yang wangi. Katakanlah kepada mereka yang menanyakan masalahku, senjatalah yang menjadi masalahku. Aku kini punya senapan. Aku kini masuk daftar para pejuang ku terjang onak duri dan debu dan ku kenakan baju kematian. Kehendak takdir tak membuatku mundur. Akulah yang mengubah takdir. Wahai para pejuang di Quds, di Khalil, di Bisan, di Ahwar, di Bethlehem, kemana kalian para pejuang kemerdekaan tinggal? Majulah, majulah. Kisah perdamaian hanyalah sandiwara. Keadilan adalah sandiwara. Ke Palestina hanya ada satu jalan, melalui laras senapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.